Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Annual Conference Indonesia Women in Finance. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa beberapa teman di belakang yang saya tadi sempat say hello. Nama saya Hani. Hari ini saya host untuk acara ini sampai nanti sore. Dan orang bilang kalau teknologi itu bisa menjadi teman, bisa juga menjadi animal yang menakutkan gitu. Tapi ada satu sahabat saya yang bilang, the only way we deal with technology is just to embrace it. And kita learning with it. Kemarin ada yang bilang, oh lu jadi host ya Han? Iya, tapi gue orang PR, nggak ada hubungannya sama teknologi. Terus sahabat saya yang satu lagi bilang, tapi kan lu punya anak, lu punya tim, lu punya perusahaan. So I hope teman-teman hari ini bisa belajar sesuatu dari kita semua, dari acara hari ini, dan bring back everything yang kita pelajari to your division, to your unit, to your business. Dan harapannya kita bisa lebih ready menghadapi competition di masa mendatang. Dan hari ini kita akan mendengar 4 keynote speaker, 3 moderator, dan 9 perempuan Indonesia yang akan sharing pengalamannya tentang teknologi dan pemberdayaan perempuan. Dan kita akan mulai. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan apa sih Indonesia Women in Finance. Dan saya minta teman-teman Komite Women in Finance boleh tolong berdiri. Dan mari kita salam. Bu Rahma, angkat tangan. Rahma, Melisa. Ada Yuli, Naila, preman kita, jurnalis kita. Vivi dan Melinda. Dan IWF ini berada di naungan CFA Society Indonesia, dan tanpa dukungan CFA Society kita nggak akan bisa ada di sini hari ini. Dan saya ingin berterima kasih pada Bot Pak Triyono yang supporter kita. Beliau selalu berusaha menyempatkan diri ke semua acara IWF. Terima kasih Pak Triyono, dan saya ingin memperkenalkan sedikit para moderator dan pembicara kita hari ini. Dimulai dari panel 1, Yuli adalah panel nomor 1, Ibu Vera Lim, BCA, Bu Marina dari Cisco, dan Bu Novita dari BNI. Itu panel 1, dan topiknya adalah bagaimana big corporation, perusahaan besar, bridging antara tradition dan innovation. Dan how mereka empower women. Semoga kita semua bisa mengambil tips dan implementasi di perusahaan kita. Panel 2 lebih unik lagi tentang startup tech. Betul ya Melinda? Melinda adalah moderator untuk panel 2, dibantu Bu Neneng Gunadi, Ibu Lindawati dari Cbank, dan yang ketiga Bu Vivi dari Stockbit, Bibit. Oke, itu nomor 2. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu masih ada nggak sih career bagi perempuan gitu ya, dan penggunaan teknologi di industri startup teknologi, panel 2 adalah tempatnya. Nah, panel 3 buat saya udah tadi laporan. Itu panel paling menyeramkan. Dimulai dari moderatornya dulu, Naila. Naila adalah jurnalis yang nyasar menjadi CFA. 9 tahun dia di Bloomberg jadi jurnalis dengan semua panelisnya dari Visa. Tadi saya udah bisik-bisik, Hani, Visa itu bukan cuma kredit card ya, kita jaringan lengkap gitu loh. Untung saya nanya dulu tadi, pada dengan bangga mau bilang saya punya kredit card Visa, Bu. Yang mau coba, siapa tahu punya karir jadi YouTuber. Dan jangan lupa ada komandan cyber security woman di panel 3. So stay tune sampai panel nomor 3. Pak Pahala, Presiden Direktur CFA Indonesia, berhalangan hadir karena ada tugas negara, dan seperti biasa Pak Triyono yang akan menggantikan. Silakan Pak Triyono. Oke, Pak Pahala titip pesan buat kita semua. Jabatan resmi beliau sekarang adalah Wakil Menteri Luar Negeri, dan kebetulan tiba-tiba dipanggil. Kita dengarkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami semua tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga khususnya kepada para pembicara, Ibu Nur Haida, dan juga pembicara-pembicara lainnya yang sudah menyempatkan untuk bisa menyampaikan pemikirannya pada conference untuk Women in Finance pada kesempatan siang hari ini. Tema conference pada kesempatan kali ini tentunya sangat tepat, yaitu Empowering Women in Embracing Technology. Kita semua memahami bahwa saat ini teknologi berkembang dengan sangat cepat, artificial intelligence misalnya, atau blockchain, 5G,
akan menjadi sangat penting termasuk juga dalam berbagai kerjasama dan juga dalam dunia teknologi masa depan. Teknologi 5G misalnya diperkirakan akan menambah nilai ekonomi sampai mencapai 13 triliun US dollar dan juga akan menciptakan pekerjaan sebanyak 22 juta pekerjaan pada tahun 2035. Sementara itu, teknologi blockchain akan meningkatkan GDP global sebesar 1,76 triliun US dollar pada tahun 2030 nanti. Kita juga mengenal istilah artificial intelligence yang diperkirakan akan memberikan nilai tambah lebih dari 15 triliun US dollar bagi ekonomi global pada tahun 2030 nanti. Hal ini semua tentunya akan semakin meningkatkan kontribusi dari ekonomi digital. Dan pada saat ini berdasarkan data Bank Dunia, ekonomi digital menyumbang lebih dari 15% dari GDP global dan telah meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan dengan 10 tahun dibandingkan dengan GDP fisik. Dan diperkirakan bahwa ekonomi digital akan terus meningkat dan berkontribusi sampai dengan 30% dari GDP global dan menciptakan lebih dari 30 juta pekerjaan pada tahun 2030 nanti. Sementara itu di Indonesia, ekonomi digital diperkirakan akan meningkat sebesar 414% dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang lalu. Dan diperkirakan tren ini akan terus berlanjut karena diperkirakan akan meningkat 62% dari tahun 2021 ke tahun 2025. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 360 miliar US dollar pada tahun 2030 berdasarkan pertumbuhan tahun 2022 yang mencapai 22% dari tahun sebelumnya. Di regional, di kawasan ASEAN, ekonomi digital diperkirakan akan mencapai 1 triliun rupiah dan dengan adanya Digital Economy Framework Agreement yang pada saat ini sedang dinegosiasikan, diperkirakan akan bisa melipat gandakannya menjadi 2 triliun US dollar pada tahun 2030 nanti. Kedepannya beberapa hal penting tentunya kita harapkan untuk terus diupayakan untuk mempertahankan adanya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Di antaranya adalah digitalisasi pembayaran, di mana Indonesia melalui Bank Indonesia telah mencapai berbagai terobosan, di antaranya adalah implementasi dari National Open Payment Standard atau SNAP untuk memfasilitasi interkonektivitas dan interoperabilitas antara aplikasi pembayaran dan mencapai peningkatan sebesar 92,5% penggunaan KRIS di tahun 2022. Sementara itu di satu segmen yang tentunya menjadi sangat penting yaitu di segmen UMKM, digitalisasi dari UMKM meliputi 99 dari seluruh bisnis di Indonesia berkontribusi sebesar 60,5% terhadap GDP dan mempekerjakan 96,9 tenaga kerja. Pembayaran digital telah meningkatkan transaksi UMKM di Indonesia khususnya di masa-masa pandemi. Pemerintah menargetkan bahwa 30 juta UMKM akan ambil bagian dalam digital marketplace pada tahun 2024 ini. Di tahun 2022 yang lalu, jumlah UMKM yang telah go digital mencapai 20,76 juta atau meningkat sebesar 26,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pengembangan startup juga terus mengalami peningkatan. Jumlah startup di Indonesia adalah yang terbesar nomor 6 di dunia, dengan lebih dari 2.500 startup yang terdaftar pada tahun 2023. Jumlah unicorn di Indonesia juga pada saat ini adalah yang terbesar kedua di ASEAN dan investasi di sektor digital mencapai 3 miliar US dollar atau mencapai terbesar nomor 2 di ASEAN. Pemberdayaan dan peran perempuan tentunya juga menjadi sangat penting dalam proses digitalisasi ini. Perempuan memiliki berbagai peran. Pertama, dalam digitalisasi itu sendiri. Banyak perempuan yang pada saat ini bekerja di bidang teknologi digital, termasuk juga dalam bidang artificial intelligence. Namun demikian, jumlah ini kita harapkan akan terus bisa ditingkatkan. Karena diperkirakan pada saat ini hanya 34% perempuan yang bekerja di bidang STEM dan 22% yang bekerja di sektor artificial intelligence secara global. Kedua, dalam pemanfaatan teknologi digital.
terutama di sektor bisnis dan juga UMKM. Sektor bisnis dan UMKM adalah salah satu sektor yang penting dalam hal memanfaatkan teknologi digital seperti yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Dengan target digitalisasi tersebut, tentunya pemanfaatan teknologi digital akan membawa manfaat besar bagi para perempuan yang merupakan salah satu pemain utama di segmen UMKM. Ketiga, meningkatkan literasi digital. Peran perempuan dalam pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Baik itu di lingkungan keluarga maupun juga yang di lingkungan yang lebih besar lagi di tingkat masyarakat. Perempuan tentunya akan menjadi sangat penting perannya dalam meningkatkan literasi digital dan juga literasi keuangan agar pemanfaatan teknologi digital, khususnya pemanfaatan teknologi digital dalam bidang keuangan, sehingga hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, bijak, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mempertimbangkan peran tersebut tentunya Indonesia, seluruh stakeholders, pemerintah, bisnis, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu terus meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang teknologi digital, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan. Ini tentunya menjadi sangat penting, seperti yang sudah disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini puluhan tahun yang lalu. Sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Ini tentunya sangat relevan hingga saat ini, termasuk juga dalam konteks ekonomi digital, khususnya juga di bidang keuangan. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada semuanya. Selamat menjalankan conference dalam kesempatan siang hari ini. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikut usaha beliau untuk menggantikan kehadirannya. Sekarang saya perkenalkan sedikit Pak Triyono. Jadi Pak Triyono saya bacain ya. Oh, silakan. Oke, Pak Triyono mendapat sarjana ekonomi dari UI, betul ya Pak ya? Dan Master of Science dari Warwick, UK. Beliau juga seorang CFA Charter Holder dan sekarang menjadi Dewan CFA Society Indonesia. Jabatan resmi beliau sekarang, namanya agak susah nih Pak, saya bacain ya. Pemimpin Platform Transaksi dan Pencipta Nilai di PwC dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Dan spesialisasi beliau adalah Merger Acquisition, Strategic Advisory, Restructuring, Due Diligence. Jadi kalau ada company yang mau M&A, cari Pak Triyono. Oke. Dan kliennya juga banyak dari multinasional ya Pak, berbagai industri, banking, financial, macam-macam katanya. Oke, nggak usah dibacain ya Pak. Jadi macam-macam. So, give it to you, panggungnya. Thank you Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah kita mendengarkan pidato rekaman Bapak Pahala, mungkin kita coba lakukan opening secara offline ya. Jadi yang kami hormati Ibu Nur Haida, para panelis serta IWF Committee beserta seluruh hadirin. Izinkan kami menyampaikan beberapa pemikiran tentang bagaimana teknologi bisa memberdayakan perempuan, baik keluarganya maupun lingkungannya. Teknologi sudah menjadi bagian dari integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi, peran perempuan bisa lebih besar untuk memberdayakan diri mereka serta komunitasnya. Misalnya untuk pendidikan, telah digunakan untuk mengakses pendidikan berkualitas melalui platform online. Dengan adanya kursus daring, dapat belajar keterampilan baru dan meningkatkan pengetahuan. Kedua yaitu tentunya kewirausahaan. Dapat memberikan kesempatan untuk memulai dan mengembangkan bisnis sendiri melalui e-commerce, media sosial, untuk menjual barang dan jasa secara lebih luas dan menciptakan nilai dan lapangan kerja bagi orang lain. Yang ketiga, koneksi dan dukungan. Dengan media sosial dan platform, maka teknologi memungkinkan perempuan untuk terhubung dengan komunitas yang lebih besar, mendukung, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan emosional. Namun demikian, di balik manfaatnya, teknologi juga ada tantangan dan dampak negatif yang perlu diatasi. Di sini perempuan memiliki peran penting dalam menangkal dampak negatif ini, antara lain melalui pendidikan digital, bisa berperan sebagai pendidik digital di keluarga dan komunitas mereka, pemahaman yang lebih baik bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan aman,
serta melindungi diri mereka dan orang-orang di sekitarnya dari cyberbullying dan penipuan online. Tentunya kita tahu penipuan online salah satu isu kritis di negara kita saat ini. Kemudian kedua yaitu pengawasan anak. Perempuan seringkali menjadi pengasuh utama dalam keluarga. Dengan adanya teknologi dapat mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anaknya dan memastikan mengakses konten yang sesuai dan aman. Terakhir, advokasi dan kebijakan. Dengan terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan, perempuan dapat memastikan bahwa kebijakan teknologi memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan serta komunitas mereka. Hadirin yang saya hormati, teknologi adalah alat yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk memberdayakan perempuan dan komunitas, namun juga harus bijak dalam menghadapinya dan berperan aktif menangkal dampak negatif yang dapat timbul. Mari kita bersama-sama menggunakan teknologi untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Pak Triyono. Ya. Berikutnya kita akan panggil Ibu Insinyur Nurhaida. Bu Nur. Ibu Nurhaida lulusan Kimia Tekstil di Institut Teknologi Tekstil. Bandung ya, Bu? Ya, oke. MBA-nya di Bloomington, Amerika. Oke. Nah, mengawali karirnya di beberapa jabatan lingkungan Bapepam, izinkan saya membaca. Beliau memulai karirnya sebagai Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan sektor real. Waduh, betul ya, Bu ya? Ya, 3. Selama 2 tahun, lalu 2 tahun berikutnya menjadi Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam. Wow, oke. Setelah itu sempat menjadi staf ahli di Kementerian Keuangan. Dan karier di Bapepamnya dimulai dari tahun 2011. Wah, 2011. Menjadi Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Bu. Dan Lembaga Keuangan. Oke, thank you, Bu. LK itu Lembaga Keuangan. Ya. Lalu dari 2012 menjadi anggota Dewan Komisaris OJK. Komisioner OJK yang dijabat selama 10 tahun. Nah, periode pertama anggota Dewan Komisi OJK merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Wah, pokoknya semua pengawasan ya, Bu ya? Semua pengawasan all the way through. Oke. Di periode kedua, anggota Dewan Komisioner OJK juga, tapi merangkap Wakil Ketua Dewan Komisaris. Oh, Dewan Komisioner. Maaf ya, Bu ya. Minta maaf. Nah, mulai Juni 2023 beliau menjadi Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani. Masih ya, Bu? Masih. Dan sekarang mulai 2024 sampai 4 tahun depan Ibu jadi Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia. Tepuk tangan Ibu untuk Nurhaida. Thank you loh, Bu, bersedia datang. Katanya Ibu susah ya. Oke, silakan Ibu langsung. Terima kasih Bu Hani. Introduction yang lengkap. Mudah-mudahan bisa lebih memperkenalkan diri sebagai salah satu sekarang Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, kita hadir di layar, Presiden Chartered Financial Analyst, Society Indonesia, sekaligus juga Wakil Menteri Luar Negeri kita, Republik Indonesia, Bapak Pahala Mansuri. Yang kami hormati Indonesia Women in Finance, IWF Committee, Treasurer, CFA Society Indonesia, beliau juga CFA Superbank, Ibu Melisa Hendrawati. Yang saya hormati IWF Committee, Board Member, Sekretari CFA Society Indonesia, also CIO Dana Pensiun Telkom, Ibu Siti Rahmawati. Para pembicara dan moderator, ada Bu Vera juga yang saya kenal dengan baik. Serta Bapak Ibu seluruh undangan tamu-tamu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama tentu kita perlu memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir pada momen dan acara yang sangat penting ini dalam keadaan sehat insya Allah. Dan hari ini adalah kita mengikuti acara IWF Annual Conference yang akan membahas topik yang juga sangat penting menurut saya dalam konteks untuk kemajuan sosial dan ekonomi
yaitu Empowering Women by Embracing Technology. Atau kita lihat pemberdayaan perempuan melalui teknologi. Bapak Ibu sekalian, cita-cita untuk gender equality dan pemberdayaan perempuan ini sebetulnya sudah merupakan cita-cita yang sudah lama tercantum di dalam global komitmen di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam target Sustainable Development Goals atau SDG dalam poin 5, yaitu diikuti oleh banyak negara dan Indonesia tentu salah satu yang ikut mencantumkan ataupun mengendorse pemberdayaan perempuan ini atau empowering women untuk gender equality. Dan tentu hal itu membutuhkan upaya yang sangat luar biasa ya bagi kita, terutama tentu women in Indonesia dan juga pemerintah maupun dunia usaha. Di dalam Global Gender Gap Report di tahun 2023 yang dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia menempati peringkat ke-87 di antara 146 negara. Nah, ini merupakan peningkatan sebetulnya dari tahun sebelumnya, yaitu kita atau Indonesia di peringkat 92. Namun kalau kita lihat dari sisi posisi kita di dunia, bahkan di negara-negara tetangga di ASEAN, kita masih di belakang. Masih di belakang dari Vietnam, masih di belakang dari Filipina, dan juga Singapura maupun Thailand. Jadi gender equality di Indonesia masih perlu sangat kita tingkatkan. Tentu ini merupakan PR tersendiri bagi kita untuk bisa meningkatkan ranking kita atau penerapan atau implementasi dari gender equality di Indonesia. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga pernah mengadakan sensus. Dan dari hasil sensus tersebut dilakukan kepada 200 perusahaan besar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau kita sebut IDX 200. Di dalam sensus itu tujuan utamanya adalah untuk memetakan tingkat inklusi dari perempuan di Indonesia atau di perusahaan besar di Indonesia. Dan itu kita lihat untuk memetakan seberapa jauh sebesarnya sebenarnya Indonesia itu atau perusahaan besar di Indonesia melibatkan women atau perempuan di dalam kepemimpinan atau di level eksekutif. Dan dari hasil yang didapatkan atau yang perlu kita catat bahwa ternyata baru 15% dari 200 perusahaan tersebut yang menempatkan atau memposisikan perempuan di level eksekutif. Dan hanya terdapat 8 CEO atau hanya 4% ya dari antara 200 perusahaan tersebut yang mempunyai CEO-nya itu perempuan. Kemudian juga dari sebanyak 94 dari 200 perusahaan tersebut ternyata belum sama sekali mempunyai perempuan di posisi pengambil keputusan. Jadi dari fakta ini kita bisa tahu bahwa kerja keras kita harus diperlukan dan kita masih perlu banyak meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan gender equality ini. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan lebih giat lagi. Dan itu tentu perlu usaha kita bersama. Kesetaraan gender di sektor bisnis harusnya tidak hanya memikirkan atau menampilkan angka berapa persen laki-laki atau berapa persen perempuan, tetapi perlu juga kita lihat bagaimana atau kita analisis sebetulnya kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan atau menduduki posisi pengambil keputusan di perusahaan, apakah kesempatan itu cukup diberikan. Dan ini tentu tergantung dari kebijakan dari perusahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa poin hal yang kita lihat bahwa gender equality di Indonesia ini masih perlu kita tingkatkan. Nah, di sisi lain kita melihat teknologi. Jadi kita kaitkan dengan tema hari ini. Teknologi itu telah mengubah ya cara kita
cara hidup, cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi, dan juga cara kita bekerja. Pemberdayaan perempuan tentu akan menjadi sangat penting kalau kemudian teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk bisa terus meningkatkan kemampuan dari perempuan. Disinilah kita lihat pentingnya peran dari teknologi dalam upaya meningkatkan atau memberdayakan perempuan. Tadi Pak Triyono sebetulnya juga menyebutkan beberapa item ya Pak ya. Memang betul, yang pertama teknologi bisa membuka pintu bagi perempuan untuk mengakses pendidikan tanpa mengenal batas geografis. Dengan hadirnya platform pendidikan secara online, perempuan di pelosok negeri pun akan bisa mengakses pendidikan dari seluruh dunia, dari universitas terbaik di dunia pun bahkan bisa diakses dari pelosok negara kita, sepanjang tentunya ada alat ataupun peralatan yang diperlukan untuk akses tersebut. Mereka tentu akan dapat mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan kapasitas diri, dan juga bahkan memperoleh gelar akademis ya, bisa dicapai yang selama ini sulit untuk dijangkau. Yang kedua, teknologi juga menciptakan peluang ekonomi bagi perempuan dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa memulai bisnisnya dari rumah. Bisa meningkatkan pemasaran mereka, produk mereka, memperkenalkan ke seluruh dunia, bahkan mereka bisa mengelola bisnis mereka secara lebih fleksibel. Hal ini memang sangat diperlukan oleh perempuan, mengingat perempuan punya keperluan ataupun kebutuhan untuk juga menjaga keluarga. Jadi dengan adanya teknologi yang bisa diakses dari rumah, maka perempuan bisa menjalankan perannya. Dari dulu kita tahu wanita itu multitasking, ya bisa melakukan bisnis, juga bisa melakukan atau dituntut untuk bisa menjaga ataupun merawat keluarganya. Dan yang ketiga juga teknologi bisa digunakan oleh perempuan untuk menyuarakan keperluan perempuan ya, dalam artian perempuan bisa melalui blog, melalui sosial media untuk bisa menyampaikan hal-hal yang menurut perempuan perlu disampaikan, terutama dalam hal mengambil kebijakan di publik misalnya untuk suatu ketentuan, di mana dengan bisa menyuarakan perempuan akan bisa lebih terjaga dan juga lebih bisa memunculkan kepentingan ataupun concern perempuan terhadap suatu kebijakan, sehingga akhirnya perempuan bisa atau kebijakan yang diambil bisa lebih implementable bagi perempuan. Dan yang keempat yang tidak kalah penting juga adalah kita sebetulnya memerlukan dunia usaha untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa punya waktu kerja yang fleksibel. Dengan adanya teknologi, maka kesempatan atau kebijakan perusahaan bisa diarahkan untuk bisa memberikan lingkungan usaha yang fleksibel. Ya, jadi nanti bisa perempuan bisa bekerja dari rumah, tapi dia tetap bisa mengembangkan karirnya gitu. Nah, ini tentu sangat dibutuhkan pemahaman dan juga komitmen dari perusahaan, terutama pihak-pihak yang mengambil kebijakan di perusahaan. Dan di samping memberikan kesempatan untuk bekerja secara lebih fleksibel, perusahaan juga diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menggunakan teknologi ini untuk pendidikan. Karena bagaimanapun kita tahu kesempatan untuk berkarir, kesempatan untuk menjadi pimpinan di suatu perusahaan sebetulnya terbuka. Hanya memang tentunya kapasitas ataupun kualitas dari perempuan ini kita perlu tingkatkan, antara lain yaitu dengan pendidikan-pendidikan yang diberikan. Jadi kira-kira itu yang menjadi perhatian kita, dan bagaimana kemudian teknologi ini kita bisa manfaatkan untuk lebih mengembangkan atau memberdayakan perempuan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu betapa pentingnya teknologi dan itu betapa pentingnya juga kebijakan bersama untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa berkembang, mengembangkan karirnya, mengembangkan bisnisnya, dan mengembangkan perannya di dalam masyarakat.
Oleh karena itu saya juga mengajak kita bersama-sama untuk selalu dan berupaya secara terus-menerus untuk memberikan atau menghadirkan kondisi seperti itu. Sehingga kemudian kita harapkan perempuan yang juga ibu di dalam suatu rumah bisa memberdayakan ekonomi keluarga, bisa memberdayakan pendidikan anak-anak, dan juga bisa secara pelan-pelan atau secara berkesinambungan nanti bisa meningkatkan ekonomi nasional. Karena kita tahu bahwa perempuan di dunia usaha, terutama di UMKM, itu hampir 70% ya. Sehingga kalau semuanya bisa maju, maka ekonomi Indonesia tentu akan lebih maju untuk kesejahteraan kita bersama, dan diharapkan Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Saudara-saudara, demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sini Mel. Oke. Nah kalau bacaan Melisa saya terus terang rada minder. Oke. Sekarang berarti CFO Superbank. Oke. Juga direksi CFA Society Indonesia dan direktur GAP. Oke, saya bacain deh. Global Association of Risk Professional. Jadi ceritanya sesudah CFA beliau ngambil FRM. Dan wakil presiden alumni Nanyang Technology University. Lulusnya dari sono ya? Dari sono. Sebelum di Superbank, Melisa sempat di DBS Bank, di JP Morgan dan Citibank Singapura. Oke. Nah, yang ini yang saya pusing. Lulusan Nanyang Technology University jurusan aktuaria. Aktuaria, nyasar ke CFO. Ya, oke. Dan ketika di DBS, beliau sempat dinominasikan sebagai Young Woman Future Business Leader. Oke. Dan 2024, beliau juga mendapat penghargaan Top 500 Most Outstanding Women 2024 oleh Infobank dan DigiBank Award. Susah banget, Pak. Ya, DigiBank Award. Ya, oke. Gak usah lah ya, di fintech gitu ya. Oke. Tepuk tangan untuk Melisa mewakili, ini mewakili siapa? CFA. Oh, mewakili CFA. Oh, mewakili Indonesia Women in Finance. Oke deh, silakan Mel. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di sini. Tadi Hani emang orangnya kreatif ya. Jadi tadi minta izin dulu, Hani, boleh nggak jadi MC yang nggak biasa katanya? Ya Bu Ida ya. Hani tadi minta izin dulu, saya bilang nggak apa-apa. Kita harus bikin ini jadi yang terkreatif ya acaranya, oke? Jadi di hari yang indah ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang saya hormati Pak Triyono, Vice President CFA Society Indonesia, Bu Nur Haida, Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia, Bu Vera Lim, CFO BCA, Bu Novita Widya Anggraini, CFO BNI, Bu Lindawati, Finance Director Cbank, Bu Marina Kacaribu, MD Cisco Indonesia, Bu Desi, Bu Eva, Bu Felicia, segenap Komite Indonesia Women in Finance, Board CFA Society Indonesia, ada yang datang juga di luar Pak Triyono, Pak Ando. Terima kasih Pak sudah hadir. Bu Rahma, semua panelis, moderator, MC, volunteer, dan semua hadirin yang berbahagia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya mewakili komite sehingga dapat terselenggaranya Indonesia Women in Finance Conference. Ini adalah salah satu inisiatif yang kami lahirkan dengan tujuan untuk memberdayakan wanita atau women empowerment di sektor finance and beyond. Jadi tadi ada pertanyaan ke saya, apakah hanya orang yang di finance yang boleh join? Jawabannya tidak, karena kita ingin women empowerment even beyond finance ya. Jadi di sektor kali ini topik yang kami pilih adalah seperti yang di layar, empowering women through technology. Jadi mungkin cerita sedikit, kita brainstorming untuk topik ini cukup lama ya. Bermeeting-meeting akhirnya dapat topik ini karena kita mau memadukan antara tech dan finance. Oke. Jadi terus terang topik hari ini sangat dekat di hati saya karena keseharian saya secara profesi di dunia digital banking merupakan hasil nyata perpaduan antara finance dan tech. Jadi saya sangat excited ingin belajar dari semua honorable speaker hari ini yang hebat-hebat, yang keren-keren. Sehingga saya bisa dapat wawasan baru dan mudah-mudahan networking yang lebih luas lagi. Oke, saya mau survei singkat. Berapa dari ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak semua yang di sini yang hadir yang sering menggunakan ChatGPT? Wah, very encouraging.
Bener ya, semua udah sering pakai ya? Oke, saya juga angkat tangan. Oke, saya sendiri mulai membiasakan diri, mulai nggak malu-malu coba pakai ChatGPT ya. Nanti ada beberapa slide saya gambarnya pakai ChatGPT ya. Mulai mengadopsi Gen AI, LLM, dan ChatGPT ya. Karena saya juga ingin mengambil peran dalam semua digital advancement ini. Nah, dengan ChatGPT saya melakukan mini research ya. Mini researchnya mengenai topik conference hari ini. Jadi saya gunakan ChatGPT dengan prompt, give me a list of 10 most influential figures in the tech industry. Lalu apa yang saya dapatkan teman-teman adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bantu saya, mungkin ini habis makan siang agak ngantuk ya. Coba, teman-teman bantu saya, apa yang sangat noticeable? What is the most obvious from this slide? Apa yang mencolok mata? Betul ya. Dari 10 most influential figures in the tech industry, hanya satu yang perempuan. Hanya satu, yakni Sheryl Sandberg ya, the ex-CEO of dulunya Facebook, sekarang Meta. Yang lainnya semua laki-laki, teman-teman. Saya coba beberapa kali nyoba lagi, sama hasilnya Bu Ida. Ya, sama hasilnya Bu Linda. Jadi saya merasa, loh kok ini sangat ironis. Padahal semua research itu membuktikan bahwa perusahaan dengan workforce yang diverse itu mempunyai kemungkinan 35% lebih tinggi dalam mencapai kinerja keuangan dan even non-keuangan yang lebih baik, reputasinya juga lebih baik. Oke. Dan ternyata hasil ini di-reinforce melalui yang saya sebut sebagai piramid phenomenon. Fenomena piramid. Jadi saya mungkin di beberapa conference atau forum saya sering berbagi mengenai fenomena piramid ini. Jadi bukan Melisa yang bikin, tapi ternyata itu berdasarkan survei yang dilakukan di US, di mana di mana persentase perempuan di level entry level cukup balance ya, 47% di bottom of the pyramid. Tapi ketika masuk ke piramid tengah, piramid atasnya yakni manager level ya, itu persentasenya turun dari 47 ke 41%. Dan pada piramid teratas yakni C-level board ya, itu turun lagi ke 29% yang ditempati oleh perempuan. Oke, seperti piramid mengerucut. Nah, mungkin kita berpikir ini general industry mungkin ya, bagaimana dengan persentase tersebut di dunia tech? Di Silicon Valley yang notabene adalah the heart of the tech industry di US, laki-laki dan perempuan menjalani technical careers itu memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi middle level ya. Namun ketika naik ke piramida selanjutnya, kemungkinan laki-laki itu naik dari balance menjadi 27% lebih tinggi. 2,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan untuk mendapatkan promosi ke high ranking tech job seperti VP of Engineering etc. Jadi cukup sejalan ya dengan fenomena piramid yang tadi saya sudah bagikan. Oke, mungkin saya cerita sedikit, boleh? Flashback asal muasal berdirinya Indonesia Women in Finance Club under the naungan CFA Society Indonesia. Tapi saya brief aja, saya nggak mau steal the thunder of Bu Rahma, udah kayaknya, waduh saya mau cerita banyak nih Bu, kata Bu Rahma, saya singkat aja ya. Nanti akan dielaborasi lebih lanjut oleh Bu Rahma. Jadi di tahun 2022, pandemi nih masih. Kita bermula dari kegusaran kita, kesedihan kita, concern kita terhadap the underrepresentation of the women di sektor keuangan. Jadi kita berenam ya Bu Yuli, berenam kita berkumpul nih, ayo kasakusuk, ayo kita bikin IWF, Indonesia Women in Finance gitu kan, supaya kita bisa berperan lebih lanjut lah ya untuk gender, untuk women empowerment ya. Jadi dari CFA charter holder sendiri, itu hanya 16% perempuan, dan selebihnya laki-laki. Jadi kalau acara-acara ya Pak Tri ya, kebanyakan laki-laki, perempuannya itu aja gitu ya. Dan jadi kami melihat pattern yang kurang lebih sejalan di dunia kerja, di dunia finance, dan tech, terutama di leadership level. Oke, itulah asal muasal berdirinya IWF atau Indonesia Women in Finance. Nah, personal experience saya sendiri, kalau boleh cerita, I'm extremely blessed
di mana di tempat saya bekerja di Superbank, mungkin Bu Ida tahu ya, 2/3 dari BOC-nya perempuan, 60% dari BOD-nya perempuan, dan lebih dari 50% senior leaders-nya perempuan. Ini ada tim saya juga, Ivanka, mungkin jadi banyak perempuan ya, kadang-kadang jadinya nggak selesai-selesai ya. Dan ada Sinta juga. Dan memang, the breadth, the richness of the discussion itu lebih kaya. Ya, dengan perspektif yang mencakup aspek lebih luas, sehingga kami bisa menjalankan misi kami untuk serving the underbanked in Indonesia. Oke, nah, hadirin sekalian, penting untuk diakui bahwa teknologi membutuhkan lebih banyak perempuan. Teknologi membutuhkan lebih banyak peranan perempuan. Kesenjangan gender gap di bidang teknologi bukan hanya sekedar statistik belaka. Itu merupakan penghalang utama untuk kemajuan negara kita. Saat ini hanya 28 posisi leadership di sektor teknologi dipegang oleh perempuan. Tadi Bu Ida udah bercerita, ya, sejalan dengan statistik yang saya dapatkan Bu Ida. Dan sangat menyedihkan itu, di mana tingkat resignation atau tingkat pengunduran diri perempuan di sektor teknologi itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi ada satu research, saya agak lupa dari mana, tapi basically research itu bilang bahwa 50% dari engineer perempuan itu meninggalkan dunia teknologi setelah beberapa tahun saja bekerja di sektor tersebut. Karena beberapa tantangan utama seperti budaya kerja, culture, dan juga kurangnya dukungan atau support system. Karena support system itu sangat-sangat penting. Ya. Hadirin sekalian, bayangkan dampak dari lebih banyak perempuan di sektor teknologi. Tim yang beragam itu terbukti membawa perusahaan menjadi lebih inovatif dan produktif. Perusahaan yang memiliki gender diversity dan inclusion itu ternyata 15% lebih mungkin untuk mengungguli kompetitornya. Ketika perempuan terlibat dalam sektor teknologi, kita mendapatkan wawasan lebih yang menghasilkan produk layanan yang lebih baik yang akhirnya menguntungkan semua orang. Nah, ini yang paling penting. Perempuan itu ternyata bukan dibandingkan laki-laki ya, saya nggak bilang dibandingkan, tapi perempuan itu ternyata sangat mengutamakan impact ya, atau dampak positif yang dihasilkan dari pekerjaan mereka. Jadi ada satu studi PwC, ini Pak Triyono tahu kali atau studinya Pak Tri ini, bukan ya? Di mana 50% dari perempuan menyatakan bahwa membuat dunia menjadi lebih baik itu adalah faktor kunci dalam pilihan karir mereka. Kadang mereka turn down a better job opportunity karena mereka bilang, oh ini lebih impactful. Oke? Jadi keinginan untuk memiliki pekerjaan yang bermakna atau berdampak itu ternyata menjadi motivator kuat bagi perempuan. Sehingga dengan demikian dapat mendorong kemajuan teknologi dalam mengatasi isu-isu sosial yang ada sekarang. Jadi perempuan mewakili hampir setengah dari populasi dunia, itu membawa perspektif, determinasi, pengalaman yang sangat vital untuk mendorong perubahan yang berarti dan berdampak. Hadirin sekalian, dalam dunia yang semakin digital, teknologi ternyata bukan hanya menjadi sebuah alat atau tool. Teknologi adalah katalis yang kuat untuk menciptakan inovasi, membuka jalan menuju endless opportunities. Jadi adaptasi terhadap teknologi dibutuhkan perempuan untuk berkreasi, memimpin, bertransformasi, dan yang paling penting, menginspirasi generasi muda dan generasi mendatang. Ketika perempuan mengadopsi teknologi, ada satu yang berbeda. Ada yang mau tebak apa? Yang berbeda adalah mereka itu menciptakan solusi yang inklusif dengan mengutamakan empati. Jadi empati itu merupakan ciri khas dari perempuan. Yang saya rasa itu akan benefiting the whole nation. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya bisnis sendiri? Ada? Atau semuanya profesional? Kelihatannya profesional ya, nggak apa-apa. Mungkin abis ini bikin bisnis sendiri ya. Dalam mengembangkan bisnis as entrepreneur, dengan kekuatan digital platform, pengusaha perempuan dengan ide inovatif dapat meluncurkan bisnis dari kamarnya, ruang tamunya, dari rumah ya, menjangkau market global hanya dengan beberapa klik saja. Platform e-commerce, social media marketing, sistem pembayaran digital telah mendemocratize akses terhadap pasar, sehingga memungkinkan pengusaha perempuan untuk berkembang bahkan di sektor yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Teknologi telah menyamakan kedudukan, level playing field, yang memungkinkan perempuan untuk bersaing dengan kreativitas dan inovasi.
Nah, karena kan semuanya profesional ya, dalam dunia kerja, dalam our workforce, teknologi juga menumbuhkan inklusivitas dan fleksibilitas. Online meeting, pakai Zoom, cloud computing, ya, AI driven tools. By the way, ini semua gambar-gambar ini dari AI saya ininya. Jadi saya cuma tulis prompt, saya mau wanita Indonesia pakai batik yang topiknya teknologi elevate women's life, gitu ya. Jadi AI driven tools itu dapat meningkatkan produktivitas kerja kita. Bayangkan kalau saya mesti cari-cari, ini mungkin bisa berjam-jam, tapi ternyata pakai AI tinggal berapa menit saja. Okay? Jadi dengan demikian, geographical constraint tidak lagi menjadi hambatan dalam professional growth perempuan. Banyak juga perusahaan yang mendukung yang work from home, work from anywhere. Kemarin saya baru belajar WFC, work from cafe, baru tahu saya. Banyak perusahaan yang mempunyai women support program, sehingga perempuan bisa terus menjalankan komitmen profesional dan personalnya secara balance. Education juga tadi sudah dibahas oleh Bu Nur Haida, di mana itu telah direvolusi oleh teknologi. Jadi sekali lagi teman-teman, ibu-ibu semua, teknologi bukan hanya sebuah faktor pendukung atau enabler, namun juga merupakan katalis penting bagi perempuan untuk berinovasi, memimpin, bertransformasi, dan menginspirasi. Jadi perempuan membutuhkan teknologi bukan untuk survive, tapi untuk mendorong kemajuan to transform the world in a profound and meaningful way. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk masa depan di mana perempuan bukan hanya menjadi partisipan, peserta, atau hanya menjadi pengguna teknologi, tapi menjadi pemimpin dan inovator. Bersama-sama kita dapat menciptakan dunia di mana teknologi memberdayakan semua orang dan di mana kontribusi perempuan is celebrated and valued. Jadi harapan saya semoga melalui conference hari ini membawa banyak pembelajaran, inspirasi, teman baru, network baru, wawasan baru, ya. Dan kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung ke IWF, Indonesia Women in Finance Club. Bukan untuk finance aja, bukan cuma untuk orang yang bagaimana yang CFA saja, bukan, tapi ini open to public. Ya, karena bersama-sama kita harus berkarya dalam meningkatkan women empowerment dan inklusi keuangan. Akhir kata, mari jadilah woman who empowers other women, karena itu akan menghasilkan spiral effect yang sangat powerful and sangat impactful for a better Indonesia. Thank you very much. Thank you, Melissa. Impressive presentation. Thank you. 29% ya, CEO. Oke lah. Oke, sekarang kita mengundang Ibu Rahmawati, Siti Rahmawati. Mak, ayo sini. Bu Rahma, panggilannya. Beliau adalah sama board CFA Society Indonesia dan beliau mendapat sertifikasi CFA-nya pada tahun 2012. Di tahun 2022 beliau menambah sertifikasi ESG Investing dari CFA Indonesia, betul ya? Oke. Dan beliau sama seperti kita semua adalah volunteer di CFA dan juga menjadi Head of Advocacy and Board Member di CFA Society Indonesia dan juga menjadi anggota Komite Pengembangan Produk Bursa Efek Indonesia. Oke, untung saya benar hafalannya. Dan beliau juga menjadi anggota pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia bidang investasi dan aktuaria. Oke. Bu Rahma mendapat sarjana di bidang teknik industri dari Fakultas Teknik Telkom University Bandung dan mendapat gelar Magister Management dari Telkom University dan beliau juga menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Dana Pensiun Telkom, Komisaris di PT Sarana Janesia Utama dan sebelumnya sempat ditugaskan menjadi Direktur Investasi dan Keuangan PT Telkom Indonesia Persero. Ayo, silakan Bu Rahmawati. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Hani atas perkenalannya yang lucu ya. Jadi Hani ini memang andalan kita kalau ada acara Indonesia Women in Finance dan juga CFA, dia yang bisa menjadi ice breaking. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih
kami panjatkan kepada para keynote speaker, panelis, dan juga CFA Institute of Society Indonesia Board yang berkenan hadir. Ini katanya women empowerment itu harus disupport sama Women Allies. Ini laki-laki kita, Pak Triyono, Pak Ando, ini luar biasa selalu support kita ya. Jadi selain women support women, juga men support women. Dan juga yang saya banggakan para board komite Indonesia Women in Finance dan juga para volunteers yang dengan militansinya dan juga passionnya yang sehingga acara ini bisa terselenggara. Baik, saya ditugasi oleh teman-teman untuk memperkenalkan, sebenarnya bukan memperkenalkan ya, sebenarnya harusnya udah lebih banyak yang kenal karena ini sebenarnya udah tahun ketiga ya, tapi ini sekedar refreshment saja. Ya, jadi tadi Melisa udah sempat mention ya, sebenarnya kenapa sih kita itu ada gitu ya. Jadi concernnya kita tuh pengen menciptakan ruang bersama gitu ya. Ruang bersama karena kalau kita melihat kepada social changes theory yang ada pentahelix system, itu tuh harus ada multi kolaborasi antara multi pemangku kepentingan. Dan di sini kalau kita bilang ada regulator sebagai controller, kemudian juga ada pelaku bisnis selaku enabler, dan kita ini akademisi juga selaku konseptor, kemudian juga media selaku yang menggaungkan, dan kita ini di sini perannya adalah sebagai komunitas sehingga kita menjadi wadah bersama untuk sama-sama bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk bisa memberdayakan perempuan di bidang keuangan. Jadi ini adalah sedikit gambaran ya, karena Indonesia Women in Finance ini adalah di bawah naungan CFA Society Indonesia. Jadi izin memperkenalkan juga di sini, karena kemarin saya juga dapat informasi dari Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini adalah Direktur Eksekutif CFA Society Indonesia, bahwa sekarang ini yang mau masuk ke menjadi member sertifikasi CFA Indonesia itu semakin berkurang, khususnya perempuan. Jadi ini saya sedikit promosi juga ya, bahwa CFA Society Indonesia adalah Indonesian chapter dari CFA Institute, sebuah organisasi profesi investasi global yang mana kita menjadi salah satu dari, kalau di sini saya lihat ya angkanya 160 CFA societies around the globe ya. Jadi Indonesia adalah salah satunya, dan juga ada 25.000 lebih para employer seluruh dunia yang mempekerjakan para CFA charter holder. Dan juga kita, kalau tadi Pak Triyono sempat memperkenalkan ya, ada sekitar 380-an CFA charter holder di Indonesia. Kalau seluruh dunia itu ada sekitar 190.000, which is sebetulnya masih sangat sedikit ya. Kalau dilihat sama CFA Vietnam gitu, kita ini sedikit lebih kalah, padahal sebetulnya jumlahnya penduduknya lebih gede seperti itu ya. Dan juga sebetulnya mengapa kita ini berinisiatif gitu ya. Kenapa sih repot-repot? Karena sebenarnya CFA Institute itu DNA-nya adalah dari para volunteer gitu ya. Jadi mengapa sih kita mendirikan Indonesia Women in Finance ini? Pertama-tama sebenarnya lebih ke inward looking ya. Seperti tadi Melisa sampaikan, kalau kita berkumpul nih kok lu lagi sedikit banget ya. Kemudian apa ya yang kita bisa memberikan impact gitu. Jadi sebetulnya tadinya inward looking, bagaimana CFA charter holder perempuan kandidat itu bisa lebih banyak. Namun kemudian kita bisa ingin memberikan sesuatu yang lebih, jadi kita lebih ke outward looking, sehingga kita ingin mendirikan komunitas ini sehingga bisa menjadi ruang bersama untuk kita semua berkolaborasi. Nah ini sedikit kenapa juga kita under CFA Institute itu concern ke sini, karena sebetulnya CFA Institute ini juga sangat concern terhadap gender diversity. Jadi sudah sekitar 4 tahun CFA Institute itu mensponsori publikasi Mercer CFA Institute Global Pension Index, dan di salah satu edisinya tahun 2021 yang di-highlight adalah adanya gender pension gap. Jadi bukan hanya tadi ya representasi di dunia kerja, di C-level atau di UMKM dan seterusnya, tapi di sini itu ternyata ini adalah common phenomena around the world bahwa terdapat gender pension gap. Nah, menurut OECD, gender pension gap itu ada di kisarannya sekitar 30% ya. Jadi perempuan yang usia harapan hidupnya itu lebih panjang, mereka memiliki pension saving yang jauh lebih rendah.
Nah itu memang beberapa hal penyebabnya memang ada employment related gitu ya. Dari sisi tadi ya mungkin Ibu Nur Haida juga sampaikan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang kurang ramah terhadap perempuan yang to some extent memiliki tugas ganda. Nah sebenarnya ini juga masih debatable ya Bu ya, karena kalau saya dengar Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia ya, sebetulnya apa sih fitrah perempuan gitu ya. Fitrah perempuan itu ada yang bilang ada masak, doing domestic jobs gitu ya, ada itunya juga. Padahal sebetulnya fitrah perempuan itu hanya hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi sebetulnya tugas yang lain itu tugas bersama lah ya. Jadi kalau perempuan berperan ganda, harusnya laki-laki juga berperan ganda juga gitu ya. Gitu ya Pak Triyono, Pak Andu ya. Mudah-mudahan tidak ada objection. No offense Pak, karena di sini perempuan-perempuan jadi Bapak kalau ini bisa dikeroyok. Jadi kemudian juga ada faktor pension desainnya yang kurang ramah perempuan gitu ya, ketika cuti hamil dan seterusnya itu membuat remunerasi mereka untuk tabungan pensiunnya juga berkurang. Nah kemudian juga socio-cultural, memang perempuan itu diidentikan dengan unpaid job juga gitu ya, mengurus anak, mengurus orang tua gitu ya. Bahkan saya sendiri ada dulu tim saya itu izin resign karena mengurus mertuanya yang sakit. Karena saya sebagai istri yang solehah Bu, nurut sama suami disuruh menjaga mertuanya. Ada hal seperti itu, padahal dia sangat talented ya, itu yang kita memang masih kita hadapin seperti itu. Jadi memang karena multidimensi, jadi bagaimana kita harus berperan ini juga membutuhkan kolaborasi dari beberapa pemangku kepentingan. Kemudian juga ini menyinggung yang tadi Ibu Nur Haida, Bu, betul Bu, kita gender diversity itu adalah Sustainability Development Goal nomor 5, dan menurut survei itu kita masih butuh waktu 140 tahun untuk bisa mencapai equal representation in leadership in the workplace. 140 tahun ya, ini surveinya saya ambil dari Sustainable Development Goals Report tahun 2023. 140 tahun mungkin kita udah nggak di sini ya teman-teman ya. Tapi bagaimanapun ini a little step ya yang kita juga ikut memberikan bibit-bibit yang baik supaya 140 tahun ini dengan gerakan kita yang kecil ini bisa lebih cepat lah ya, nggak 140 tahun teing kalau kata orang Sunda gitu ya. Jadi bisa lebih di speed up. Dan ini adalah beberapa brutal fact yang saya lihat kesenjangan gender di bidang finance itu memang banyak sekali, baik dari sisi peluang partisipasi di dunia kerja, kemudian juga proporsi perempuan di C-level. Nah, tapi yang sebetulnya yang menggembirakan ini menurut risetnya OJK tahun 2023, sebenarnya indeks literasi keuangan itu mengalami kenaikan. Indeks literasi dan indeks inklusi keuangan ini mengalami kenaikan, dan ini yang kita harapkan ya, karena perempuan itu kan menjadi menteri keuangan di keluarga. Jangan sampai mereka terlibat pinjol, judi online, investasi bodong dan